itu basah. Tente itu. Biar kata nenek sihir, bagiku kau Britney Spears. Penasaran banget ingin nyobain makanan lokal di Zimbabwe, terutama jajanan di pinggir jalannya. Kalau kemarin cuma nemuin jagung bakar di pinggir jalan, sekarang aku mau berburu lebih jauh lagi. Apa saja ya street food yang bisa ditemui di Harare? Aku mulai pergi dari daerah terdekat dulu di desa tempatku tinggal. Hai guys, kehidupan di Harare, Zimbabwe. Ini aku mau pergi ke toko. Sebenarnya bukan toko sih, tapi kayak warung kecil di pinggir jalan gitu. Sepi, nggak ada orang. Di situ ada orang. Halo, potato? You want fresh chips? Ya, fresh chip. You want fresh chips? Fresh chip, $1. $1. Oke. $1 with the Russian. Oke. Ini sih yang kutemui, si nona penjual hanya menjual kentang goreng dan sosis goreng di gubuk sederhananya yang terbuat dari kayu. Tapi ternyata dia nggak cuma jualan kentang goreng. Di sini juga ada sayur-sayuran seperti tomat, kentang, timun, dan bawang bombay. Jadi selain icipin kentang gorengnya, sekalian juga aku belanja sayur-sayuran di sini. Windy. What is your name? My name is Lista. Lista. And your name? My name is Joyce. Joyce. Joyce mean happy. Say hi. We are in Harare, in street food Harare. I am buying chips, potato chips in Harare, and only $1. I like potato. You like it? Okay, So thank can you. put Salt. Thank you. And so, This is tomato sauce. okay, You've got barbecue sauce. barbecue this sauce. spice and vinegar. Vinegar very sour, I cannot eat it. Like it. Are you Chinese? No. You look like Chinese. $1 chips in Zimbabwe. Good. I will come again. It's okay. Thank you. Bye bye. See you. See you. Yeah. Thank you so Thank much. you. You are so friendly. Thank you Zimba. Bye bye. Wah, gak mahal ya kalau jajan di pinggir jalan di Zimbabwe. $1 sudah dapat kentang goreng segambreng. Tapi karena tidak ada pilihan lagi, aku lanjut pergi ke tempat lain. Ini aku naik taksi. Aplikasi taksi yang kugunakan di sini adalah InDrive. Untuk saat ini cuma aplikasi online ini aja yang ada di Harare. Ongkos naik taksi di Zimbabwe mahal banget sih. Harga bensin di sini aja $1,6. Jarak 10 kilometeran ya bisa tembus $10. Jadi ceritanya sekarang aku mau nge-mall dulu sambil lihat-lihat kayak apa sih mall di Harare sini. Ini adalah salah satu mall di Harare, namanya Village Walk. Pusat perbelanjaan ini bernama Borodale Village. Ini di lantai 2 aja, nggak ada apa-apanya. Aku datang ke sini pada siang hari jam 12-an siang waktu setempat. Tidak begitu ramai suasana di sini. Kuperhatikan banyak toko-toko yang cenderung sepi. Inilah Borodale Village, mall paling mewah dan paling mahal di Zimbabwe. Tempat ini terkenal mahal bukan hanya karena nilai propertinya yang tinggi, tetapi juga karena biaya shopping di sini jauh di atas rata-rata. Cukup besar sih ternyata tempatnya, setelah ditelusuri sesuai dengan namanya village. Jadi kayak desa dengan banyak pertokoan. Mall ini didesain dengan konsep terbuka yang memadukan nuansa desa Inggris dengan sentuhan desain modern. Sebagai kawasan elit, barang-barang yang dijual di sini pun barang-barang premium, butik-butik premium, salon eksklusif, toko perhiasan hingga merek-merek internasional. Sangat kontras dengan pemandangan yang kulihat sebelumnya di desa terpencil. Di sini suasananya benar-benar berbeda, tertata sangat rapi dan bersih.
Desain mallnya unik banget, dirancang menyerupai desa Eropa. Oleh karena itu, tempat ini disebut sebagai Inggris Mini di Afrika. Ih, bagus tempatnya, aku suka. Bahkan di mall yang didesain menyerupai desa ini pun terdapat menara jam ala-ala Big Ben di London yang berdiri di tengah kompleksnya. Lokasinya pun sangat aman, jadi sangat nyaman dan cocok banget untuk jalan-jalan sendirian di sini. Mall yang dibangun pada tahun 1990 ini awalnya dikembangkan oleh seorang pebisnis kulit putih asal Zimbabwe yang bernama Sam Levy. Hingga kini, mayoritas pemilik bisnis di kawasan mall ini masih didominasi oleh warga Zimbabwe berkulit putih, terutama mereka yang berasal dari keluarga pebisnis. Kalaupun ada warga Zimbabwe kulit hitam yang memiliki usaha di sini, biasanya mereka berasal dari keluarga elit, mengingat harga properti dan biaya operasional di kawasan elit ini sangatlah tinggi. Kawasannya cukup luas, semakin jauh berjalan, ternyata di kawasan elit ini ada juga penjual jalanan. Mereka menjual baju-baju dan sepatu. Pemandangannya sangat kontras, karena di samping kawasan kalangan atas, di sini ada juga kawasan kalangan bawah. Menariknya, penjual jalanan di area ini sebagian besar adalah warga Zimbabwe kulit hitam. Mohon maaf loh ya, tapi faktanya memang seperti itu. Kawasannya cukup luas, dari tadi aku mencari-cari street food di area ini, tapi ternyata nggak ada. Ya udah deh, akhirnya aku masuk ke sebuah kafe dengan harapan bisa menemukan masakan tradisional. Sepertinya ini adalah kafe yang paling merakyat dan paling terjangkau harganya. Karena kafe-kafe atau restoran lainnya di sini terlihat mewah semua. Tapi ternyata semua menunya masakan Eropa. Harga makanannya rata-rata 5-10 dolar. Mungkin tergolong murah bagi kalangan atas, tapi tetap terasa mahal untuk masyarakat biasa di sini. Akhirnya aku pesan makan siang juga. Kata pelayannya sih ini masakan Zimbabwe, tapi begitu makanannya datang, mungkin ini memang masakan Zimbabwe, tapi jelas bukan yang tradisional. Ya sudahlah, udah siang, perut juga lapar, waktunya makan siang. Lucunya tadi aku sempat dikasih pilihan mau pakai nasi atau pakai mie. Aku pilih pakai mie, tapi pas makan ternyata mie-nya itu persis kayak mie instan. Jadi agak kecewa juga sih. Tumis ayamnya lumayan enak, tapi mie-nya itu loh rasanya bener-bener kayak mie instan. Aku curiga jangan-jangan ini memang mie instan beneran. Aku pikir mie-nya kayak makan mie di Indonesia gitu kan, macam mie goreng atau mie ayam gitu. Ternyata mie-nya mie instan. Masih di kawasan yang sama, setelah itu aku mampir di dalam supermarket. Aku nemuin ini nih. Di sini harganya mahal ya, sekitar $0,5. Gak asyik deh kalau jalan-jalan hunting street food sendirian. Selanjutnya aku ajak salah satu kawanku, cewek cantik Zimbabwe, namanya Entika, untuk nemenin jalan-jalan sambil hunting street food di Harare. Kami berdua naik taksi dulu menuju ke daerah yang dekat dari kawasan pusat kota Harare. Harga bensin itu per liternya 1,6 dolar. Ini adalah suasananya. Untuk jalan di Zimbabwe itu nggak bagus ya, jalanannya banyak yang geronjal-geronjal gitu. Jadi nggak enak banget jalanannya, geronjal-geronjal. Kayak gitu. Kurang tertata sih jalanannya. Hari ini cuacanya kan agak panas, harusnya agak panas tapi kalau malam agak dingin sih. Yuk, saatnya mulai jalan-jalan di pinggiran pusat kota Harare untuk berburu jajanan pinggir jalan. Aku dah. Take me also. Kendati pun jalanannya kurang ramah bagi pedestrian atau pejalan kaki karena masih banyak di sini yang berupa tanah keras walaupun ini ada di tengah kota. Tapi itu sama sekali nggak mengurangi semangatku untuk berburu jajanan. Sekalian bikin laris untuk penjual lokalnya. Let's go. Street food, see if something good. Okay, let's go. Let's try and try. Yeah. So we have to wait for a moment where there are no cars, and I think after that one we have to. Yeah, let's go. It's pretty safe in Zimbabwe. Very safe, actually. Not like Kenya. Kenya not safe. Kenya's not safe. I got traumatic. Yeah. I got robbed in Kenya. Traumatic. Robbed, yes. Yeah. Then your chances of getting robbed are very slim.
Okay, let's go. Makadini. Buat chips. $1 for two? $1 for two. Oh, okay. I will this one. And you? The black one, please. Okay. Satu persatu stand pedagang kaki lima di Harare aku sambangi. Ternyata hampir semua jualannya sama aja. Mereka hanya menjual snack, roti, dan minuman kemasan. Tidak ada aroma sedap masakan khas street food yang bisa ditemui seperti di negeri-negeri Asia. Mungkin itu sisi positifnya. Meskipun berjualan di pinggir jalan besar, semuanya tetap tertata rapi. Hampir tidak ada sampah di pinggir jalan walaupun infrastrukturnya sangat jauh dari sempurna. Ini bukan hanya soal fisik kota, tapi soal kedisiplinan dan kesadaran. Menariknya, harganya di sini lebih bersahabat daripada di supermarket. Seringkali untuk satu snack di supermarket harganya lebih dari $1. Yang membuatku paling berkesan bukan soal street foodnya, melainkan lebih ke interaksi sosial secara random dengan orang-orang Zimbabwe. Pada umumnya, orang-orang Zimbabwe sangat hangat dan ramah-ramah. Hai. Makadini. Oh, actually, tourists like you. Do you have Zimbabwe money? Okay. Can you show me Zimbabwe money? I have some. Oh, you have Zimbabwe money? Yeah. Show me Zimbabwe money. Oh. Yeah. Oh, sure. Okay. The Zimbabwe money. This is how much in dollars? In this, if it's like this is 20 zig, right? This would be 50 cents. 50 cents. 40 cents. 40 zig to 40 make cents, $1. $1. Oh, So this good is 50 price. cents. Not bad. So I heard it is backed by gold. By gold. Yeah. Yeah. Really? Yeah. Wow. I heard so too. But yes, it's backed by gold. Because Oh. it's called Zim Gold Zig. Ini dia nih mata uang nasional Zimbabwe yang baru saja diluncurkan pada tanggal 5 April 2024. Namanya Zimbabwe Gold dengan kode ZIG, ZIG. Uniknya, nilai ZIG tidak ditentukan sembarangan, tapi berdasarkan harga emas internasional. Okay, and ZIG back? menggantikan mata uang Zimbabwe sebelumnya yang di masa lalu kehilangan nilai akibat inflasi yang super parah sampai-sampai orang-orangnya menjadi miliarder. Pemerintah Zimbabwe berharap ZIG bisa mengurangi ketergantungan terhadap US dollar dan menjadi langkah awal untuk menstabilkan ekonomi nasional. Makadini. I want to buy drink. Tadi kelupaan, jadi aku balik lagi deh ke ibunya untuk beli minuman kemasan. Do you have zero? I don't have. She Okay, has Pepsi. Okay. These are the ones she Two. has. You what? Can I have Sting Gold, please? Good. Okay. This is $1 for two in Zimbabwe. Pepsi and Sting. yes. Makadini, thank you. Main ke bahasa. Aiwa, inandiscutiza munhu ari Do you want to go and talk to those guys? No, I don't want to go with them. Why? They just want to talk to you. They're saying, come and talk to us. Don't Talk go. with them? No, I'm scared. Too many. Yeah, too many. I'm scared. We're not big enough for them. You can take if you want. Oh, Pamjadi. Makadini. Makutiza. I'm leaving to Victoria Falls. Dadah. Ya maklum sih, di Harare memang gak terlalu banyak orang asing, apalagi cewek Asia. Ditambah lagi di tempat seperti ini, gak lihat sama sekali ada orang asing di sekeliling. Beruntung banget bisa jalan bareng sama Entika, si cewek kuat. Berkat ada dia, aku bisa keliling ke sana kemari tanpa rasa takut. Terus kalau jalan, sering banget deh diliatin seperti ini. Pandangan pertama awal aku berjumpa. Do you have winter in Zimbabwe? It's in June and July. June and July is very cold in Zimbabwe. Yeah. Like how much degree? It's really cold, but I don't think it goes below 0. I just checked on internet, kind 16 degree. Cold enough. 10 degree, 16 degree, cold enough. Yeah, but never below 0. Oh, The no. lowest, I've never really. So it's like just winter without snow. Yeah, without snow. Yes.
never. Hal yang paling kusukai di Harare adalah kualitas udaranya. Saat aku cek di smartphone, bagus banget kualitasnya. Kalau dibandingkan dengan mayoritas ibu kota di dunia, udara di Zimbabwe terasa jauh lebih segar dan sehat. People is so curious to see foreigner. Yeah. I love seeing foreigners. Ditambah lagi cuacanya sering bersahabat, nggak panas juga nggak dingin. Nyaman banget untuk aktivitas luar. Hello. I'm good. Yeah. Let's go. Oh my god. Meski zebra cross dan jembatan penyeberangan belum terlalu banyak, lalu lintas di Harare cenderung santai, nggak semacet ibu kota lainnya. Jadi nyebrang pun tetap damai. Alright, Wendy, get ready. Get ready. Oh. No, they're No both way. coming from that side. Unfortunately, the road is not so good in Zimbabwe. It's hot now. So shiny. What are you doing? Not ready yet. If ready, I want to buy. But not ready. If ready, I would like to buy. Later then, next time. Next time. Okay, see you. Very friendly. Makadini. Seperti itulah perburuanku untuk street food di sepanjang jalanan Harare. Dari siang sampai sore hari. Gak terlalu banyak sih, mayoritas pedagang kaki lima hanya menjual snack, minuman, atau roti. Ada ibu-ibu yang katanya mau buka jualan masakan, tapi sayangnya belum buka waktu aku lewat. Tapi vibes-nya itu loh menyenangkan banget. Hangat, tertib, ramah, dan penuh senyuman. Kalau sebelumnya semuanya terasa sangat mahal di Zimbabwe. Ya memang sih, untuk turis harganya mahal banget. Tapi kalau mengikuti gaya hidup orang lokal, masih banyak tempat yang terjangkau. Meski begitu, secara umum tetap saja lebih mahal, apalagi jika dibandingkan dengan negeri-negeri lain di Afrika. Orang-orang di Zimbabwe sering senyum dan menyapa. Para pedagang tidak memaksa untuk membeli, malah sering ngobrol seperti layaknya teman. Yang paling menyentuhku adalah hidup memang tidak selalu mudah di Zimbabwe, tapi mereka menjalannya dengan kuat, tenang, dan tulus. Terima kasih. Dah.